Oke, jadi kali ini saya akan membuat tutorial lagi, yaitu tutorial tetap deforestasi dan degradasi, tapi kali ini saya akan menambahkan mengenai perhitungan karbon dioksidanya sekalian. Jadi yang perlu kita siapkan adalah peta deforestasi dan degradasi. Itu jangan diapa-apakan karena kita tetap memakai peta tersebut. Hanya yang kita rubah adalah judulnya saja. Kalau judul peta kemarin adalah peta deforestasi dan degradasi hutan, untuk yang sekarang kita tambah dan analisis emisi gas rumah kaca. Oke, kita akan langsung saja ke dalam perhitungannya. Ini sudah saya siapkan dan kebetulan saya sudah menghitung semuanya. Saya akan menunjukkan hitungannya dulu untuk emisi deforestasi. Bagaimana cara menghitung emisi deforestasinya? Sama di sini. Di sini tetap yang seperti kemarin, yaitu jika deforestasi maka hutan menjadi non hutan, jika degradasi maka penurunan fungsi dari primer ke sekunder, seperti itu kira-kira. Kemudian kita akan mencari deforestasi terlebih dahulu. Ini kita cek dulu yang hutan. Oke. Kemudian menjadi yang non hutan. 2007, 10 ini. Oke. Kemudian kita tampilkan juga tiap distrik. Semuanya saja ini kita tampilkan di sini. Oke, sudah, atau saya pilih 5 teratas saja. Aroba, Babo, Bintuni, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah seperti ini. Ini saya hapus dulu. Jadi tutupan lahan di tahun 1990 di distrik Arandai kita masukkan dulu, yaitu ada ini kan 2001, 2005, 20041, ini kode-kodenya. Coba kita masukkan satu-satu. Jadi 2001 adanya di apa saja itu kan. Ini kita masukkan juga di hutan. Apa di sini yang menjadi non hutan? Ini ada 2002, ini kita masukkan 2012. Kemudian ini kita copy luasnya di sini. Jika sudah tidak ada, kita bisa beralih ke 2005. Nah, ini ada 2007, 2012, 3000. Nah, ini saya biasanya tidak memasukkan ini ya, yang belakangnya ada ini, karena di sini tertulis 0,000 sekian. Jadi nanti ketika kita pastekan ke sini dia pasti 0. Jadi saya tidak usah untuk memasukkan nilai yang ada minusnya di belakang. Jadi di sini ada 2007. Kemudian 2012, 3000, 20071,
Oke, nah ini nominal dari sini bisa kita copy. Ini bisa kita hapus atau kita biarkan saja. Mungkin tadi saya salah tulis ya. Kemudian selanjutnya 20041 ada 2007. Oh, sudah hanya 0071. Terus 20051 ada 2007, 2012. Kita masukkan nilainya. Oke. Ini semua nilai sudah masuk. Kemudian kita lihat faktor emisinya di sini. Ini faktor emisi didapat dari lamanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bisa dilihat di sana, ini juga sudah ada kode-kodenya. Saya bold dulu saja. Jadi misalkan ini pada deforestasi kita hanya melihat di tutupan lahan tahun 1990. Misalkan ini tutupan lahan kodenya 2001. Di sini kita lihat 2001 ini, maka kita copy di sini, kemudian kita pastekan di sini. Begitupun dengan 2005, kita lihat di sini 84036, ini kita copy, kemudian kita pastekan semuanya di sini. Dan begitu seterusnya. Ini ada 20041 dan 20051. Kita lihat 20041 apakah benar 120. Ternyata benar. 20051 juga. 20051 68479. Nah, sudah benar semua. Sekarang kita lanjut ke perhitungan emisi total ton karbon dioksidanya. Bagaimana caranya? Itu seperti ini. Sama dengan luasan ini. Kita kalikan faktor emisinya, kemudian kita kalikan lagi 3,67. 3,67 adalah 3,67 ini adalah konversi dari faktor emisi dari stok karbon menjadi emisi karbon dioksida. Nah, dengan ditambahkan 3,67 di belakangnya dikalikan 3,67, kita sudah mendapatkan emisi total, emisi karbon dioksida ya. Seperti itu. Ini kita lakukan untuk semuanya sama, kita kalikan 3,67. Oke. Nah, di bagian akhir ini kita sum atau kita jumlah semuanya. Nah, ini total luasan, ini total emisi untuk distrik Aradai. Nah, di distrik-distrik lain juga sama perhitungannya seperti itu. Yang harus kita sangat teliti adalah ini, memasukkan untuk faktor emisinya.
Di sini kan ada banyak faktor emisinya, jadi kita harus teliti memasukkannya satu-satu. Jangan sampai terbalik atau salah dalam memasukkan faktor emisinya. Jika faktor emisi semuanya sudah kita hitung, lantas kita langsung kita beralih ke perhitungan emisi di degradasinya. Perhitungan emisi di degradasi ini kita menghitung emisi total, tapi ditambah dengan menghitung selisih tutupan lahannya. Misalkan seperti ini. Saya coba yang di Aruba saja. Ini saya pindah dulu ke degradasi. Saya select yang hutan primer. Di distrik Aruba saya coba. Kemudian di sini saya select yang hutan sekunder. Oke. Aruba 200. Oke. Maaf, ini ternyata belum. Oke. Sudah, ini saya hapus dulu semuanya. Nah, langkah-langkahnya masih sama seperti tadi. Kita tuliskan dulu. Aruba ada di degradasi. Pastinya dari 2001 menjadi 2002 ya. Kita jangan terpaku sama ini semua kita masukkan, tidak. Karena tidak mungkin juga 2001 menjadi 20041. Jadi degradasi adalah 2001 menjadi 2002. Nah, kita masukkan di sini. Ini 2002, kemudian 2004. Degradasinya menjadi 20041. Nah, ini baru di sini kita masukkan. Kemudian 2005 menjadi 20051. Ini saya masukkan juga nilainya. Ternyata 200 tidak ada. Nah, ini saya total dulu. Sama dengan sum oke, ini bisa kita rapikan dulu. Nah, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya ini kita membutuhkan ketelitian 2 kali dari yang deforestasi tadi. Jadi kita untuk faktor emisi degradasi kita harus menghitung selisih daripada 2 tutupan lahan ini. Jadi sama dengan tutupan lahan pertama yang tahun 1990. Ini kita faktor emisinya kita klik dulu. Kita kurangi dengan tutupan lahan tahun terakhir atau tahun 2018. Jadi ini 2002. Kita klik di sini. Nah, sama dengan. Nah, baru di sini kita bisa menghitung emisi total. Nah, dikalikan 3,67 tetap seperti tadi. Nah, ini bisa kita geser ke sini. Kemudian kita menghitung lagi faktor emisi yang kedua 2004. Berarti dia degradasi menjadi 20041. Nah, oke.
kita rapikan dulu. Saya beri contoh satu lagi di Bintuni untuk degradasi hutan. Ini saya hapus dulu. Kita masukkan 2001 di sini. Degradasi berarti menjadi 2002. 2004 tidak ada, berarti 2005 menjadi 20051. Ini kita masukkan di sini. Ini kita masukkan di sini. Dan kita total dulu. Nah, untuk mencari faktor emisi sama seperti tadi, jadi 2001 kurangi 2002, 2001 dikurangi 2002, dan ini 2005 dikurangi 20051. Oke, kemudian ini kita kalikan saja seperti biasa, kali 3,67. Nah, kemudian kita total. Oke, ini sudah ketemu untuk faktor emisi total pada degradasi hutan. Nah, begini kira-kira. Jadi kawan-kawan jangan salah untuk memasukkannya. Kita juga harus tahu mana yang degradasi, mana yang deforestasi. Seperti ini. Yang saya beri kuning adalah dia degradasi, sudah jelas karena ini 2001 menjadi 2002. Ini saya hitamkan dulu. Nah, 2004 harusnya kan 20041. Namun di sini tidak ada data, maka dari itu di Bintuni tadi tidak saya masukkan karena memang tidak sesuai dengan degradasi ya. Degradasi konsepnya kan bukan seperti itu. Nah, tidak saya masukkan di sini. Yang saya masukkan adalah 2005 karena di sini memang dia mengalami degradasi dari primer ke sekunder. Ini degradasi. Nah, jadi hanya cukup dua ini yang kita hitung di Kabupaten Bintuni. Oke, setelah semuanya sudah, kita hitung degradasi dan deforestasinya. Ini bisa kita minimize. Nah, kemudian kita merekap emisi gas rumah kacanya. Merekapnya nilai-nilai tadi, nilai total tadi kita masukkan semuanya di sini. Kemudian rata-rata tahun yaitu C5 dibagi N3 atau di sini saya buat sendiri yaitu total. Jadi C5 dibagi total tahun yang kita analisis tadi kan 1990 sampai 2018. Berarti totalnya ada 28 tahun. Jadi luasan ini saya bagi 28 sama dengan 30. Hasilnya adalah ini di sini. Begitupun ini juga rata-rata per tahun sama. Jadi luas lahan ini kita bagi 28, hasilnya adalah ini, semuanya ini. Dari sini menjadi ini. Nah, di sini setelah kita mengetahui rata-ratanya, kita lanjut untuk ke persentase. Persentase pun sama, yaitu C5 kita menggunakan base data luas lahan dibagi C29 atau total luas lahan, kemudian saya kalikan 100
agar dia bisa menghasilkan persen. Ini di sini semuanya adalah satuannya persen, menghasilkan 100 ini. Nah, begitupun juga untuk emisi ton sama, yaitu misal kita mau melihat di distrik Arandai, ini emisi ton karbon dioksidanya kita bagi total semua distrik, kemudian dikalikan 100. Nah, begitupun ini juga sama, perhitungan persennya seperti itu kira-kira. Kemudian jika saya buat tabel adalah seperti ini gambarannya. Nah, untuk dimasukkan ke dalam aplikasi ArcGIS dan semacamnya, saya menyarankan untuk agar dibuat ke dalam JPEG dulu. Jadi caranya bisa seperti ini. Ini bisa di print screen dulu, kemudian kita ke aplikasi Paint. Nah, baru ini bisa kita crop di sini. Kita cropping sendiri. Nah, kita crop. Kemudian baru kita file save as JPEG. Nah, nanti hasil dari JPEG-nya tersebut kita masukkan ke dalam ArcGIS. Karena jika tidak dilakukan begitu, biasanya ketika ekspor peta di ArcGIS akan warnanya putih, tidak ada warna-warnanya seperti ini. Jadi warnanya nanti seperti ini, putih semuanya, begitu. Nah, setelah semua data sudah kita hitung, kita pindah ke ArcGIS, kemudian kita insert hasil tadi, hasil perhitungan tadi yang sudah kita JPEG kan. Ini adalah hasil saya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul. Kita atur dulu penempatannya di peta. Kita letakkan di pojok kanan atas pada peta. Namun ya harus kita cermati juga, jangan sampai peta kita tertutup oleh tabel-tabel dan kita masukkan di badan peta ini. Kemudian kita insert lagi untuk grafiknya. Kita perkecil. Nah, ini sudah terlihat di sana ada grafik yang barusan kita hitung tadi, juga ada hasil angka-angka di Excel yang baru kita hitung tadi. Jika semuanya sudah, maka kita tinggal ekspor saja peta kita. Mau dijadikan JPEG atau PDF nanti tergantung kebutuhan teman-teman sendiri. Saya sudah membuat hasilnya seperti ini. Saya coba lihatkan ke teman-teman. Nah,
hasil dari peta deforestasi dan degradasi serta disertai dengan analisis emisi gas rumah kaca adalah seperti ini nanti. Di sini ada tabelnya, tabel kerusakan hutan Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Ini petanya, dan ini grafik yang saya masukkan di sini. Oke. Jadi untuk mengolah peta ketiga yang kita butuhkan adalah pasti peta tutupan lahan ya. Karena peta tutupan lahan kita butuhkan terus-menerus untuk menganalisis emisi gas rumah kaca tersebut. Oke. Tutorial kali ini saya rasa cukup. Apabila ada yang kurang jelas, bisa langsung nanti menghubungi saya. Saya letakkan kontak saya di deskripsi nanti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.